siang adik-adik mahasiswa sekalian. Kita pada hari ini jumpa kembali dalam mata kuliah komunikasi lintas budaya. Pada hari ini materi selanjutnya yaitu bahasa dan budaya, di mana bahasa adalah sejumlah simbol atau tanda yang disetujui digunakan oleh sekelompok manusia dan menghasilkan hasil tertentu. Bahasa adalah inti interaksi manusia. Makanya kita dalam komunikasi lintas budaya ini bagaimana mengetahui apa saja dalam bahasa itu. Pelafalan sama, kadang-kadang arti bisa berbeda, atau bisa juga dalam satu kalimat mempunyai beberapa makna. Bahasa berfungsi untuk dalam komunikasi menyatakan dan bertukar pikiran. Kita pun menyatakan perasaan sedih, senang, terkejut, dan sebagainya menggunakan bahasa. Berdasarkan pengalaman pribadi Bapak, misalnya tahun 2011 saya bersama beberapa teman pertama kali ke Bandung dari Bandara Soekarno-Hatta, meluncur sekitar 1 jam 30 menit ke kota Bandung. Di waktu malam kami kelaparan sehingga mencari warung kaki lima. Sampailah di salah satu warung kaki lima di pinggir jalan. Kebiasaan kita orang Banjar ini makan lalapan itu harus ditemani kecap. Lalu saya tanya dengan pedagang tersebut, "Maaf Bu, ada kecap?" Lalu dijawab ibu pedagang itu, "Adakah? Tunggu sebentar." Dengan bahasa logatnya Sunda. Nah, datang ibu itu membawakan kecap. "Kecap seperti ini kan?" kata ibu. Lalu saya spontan jawab, "Bujur Bu." Nah, ibunya langsung marah-marah, mencak-mencak kan. Saya nggak tahu apa yang salah dengan diri saya saat itu kan. Kok ibu ini bisa marah-marah dengan bahasa Sunda yang nada tinggi, bahkan setelah saya tahu itu artinya kasar gitu kan. Nah, setelah selesai makan, saya sampai di salah satu ruangan panitia. Saya tanya sama teman-teman panitia, ceritakan tadi makan, setelah terjadinya pesanan kecap malah ibunya marah-marah. Oh, ternyata dijelaskan teman-teman panitia, bujur itu Bang artinya pantat. Nah, ini dalam konteks berbahasa kita. Bujur itu Bang artinya pantat. Pantas kata saya, ibu itu marah ketika kecap seperti ini kan pantat Bu kan. Nah, ini konteks kita berbahasa ya. Nah, beda lagi bahasa Sunda. Bahasa Sunda apa? Kalau bahasa Banjar kan pantat itu burit. Nah, bahasa Sunda burit itu senja, nunggu maghrib. Makanya ada kalau bulan Ramadan nanti ngabuburit istilahnya, itu nunggu senja, nunggu beduk. Nah, ini dalam konteks bahasa. Satu kata bisa berbagai daerah berbagai makna dan konotasinya bisa positif dan negatif. Inilah inti dari interaksi manusia dalam bahasa. Nah, pentingnya bahasa dalam masyarakat kontemporer yang meningkat sekarang sebagai akibat dari globalisasi dan imigrasi yang terus mempertemukan orang dengan latar budaya yang berbeda. Pengalaman saya lagi pribadi, ini bagaimana kita akibat dari globalisasi dan imigrasi. Nah, pertama kali saya ke luar negeri sendirian 2012 ke Singapura. Dari Bandara Soekarno-Hatta sampai Changi Airport. Di luar negeri itu kan ditanya, selama Anda di Indonesia, Anda nginapnya di mana? Tinggalnya selama di Singapura, Anda di mana? Saya ini kan mungkin sama seperti kalian juga.
apa samanya. Kita bahasa Inggris cuma little-little saat itu. Lalu saya jawab dengan petugas imigrasi, mungkin orang Pakistan tinggi besar, KBRI kata saya. Langsung diusir, get out kamu katanya. Turun lagi, nanya lagi sekali, di mana kamu nginap selama di sini? Saya jawab KBRI. Diusir lagi. Ini udah keringat seperti jagung, sendirian di negeri orang lagi. Nah, untung saya naik ke eskalator, ke lantai 2 ada komputer ya di sana. Satu kata saja yang bisa menyelamatkan saya keluar bandara Changi atau Singapura. Klik kedutaan, translate. Oh, ternyata yang mengeluarkan saya satu kata, Embassy of Indonesia. Langsung dipersilahkan saya keluar bandara. Nah, inilah pentingnya kita hari ini bagaimana dalam lintas budaya ini, bagaimana variasi dan makna setiap bahasa. Bahasa adalah identitas. Penggunaan bahasa juga berperan untuk mengatur orang dalam kelompok sesuai faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, bahkan hingga level sosial ekonomi. Seperti kalian misalnya, orang terpelajar, berpendidikan tinggi, sudah memasuki bangku kuliah, nggak mungkin menggunakan bahasa, misalnya bahasa orang-orang yang mohon maaf, stratanya seperti di pasar, mungkin para preman-preman. Itu kalian berbeda. Jadi sampai level sosial ekonomi pun mengelompokkan bahasa. Usia, bagaimana kalian dengan orang yang lebih tua, itu mempunyai, kita orang timur dalam budaya mempunyai adab, sopan santun, etika, moral yang dikedepankan. Kalau Banjar misalnya ulun, tiang, tinggi, orang Jawa punya bahasa apa yang halus, kromo, ingil ya. Nah, seperti itu. Ini adalah identitas. Selanjutnya, bahasa adalah pemersatu. Kosakata yang sama didasari pengalaman dan sejarah bersama menjadi faktor penyatu masyarakat. Bagaimana kita disatukan oleh bahasa Indonesia dari berbagai ragam suku, bangsa, bahasa, daerah masing-masing. Jangankan satu pulau, satu kota saja udah berbeda bahasanya. Kita mayoritas misalnya di Banjarmasin, Banjar asli, tapi ketika ke Banjar Hulu, misalnya di hulu sungai sana, aksen udah berbeda. Saya misalnya pernah ke salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan ini, di Amuntai. Saya tanya sama dengan orang di sana, Cil, arah ke Alabio mana? Kan tagus, tinggai sana ada jalan ke Gelibdi, Ampak Kabitin. Nah, itu aksen dan logat yang khas dari bahasa. Karena di era masyarakat kontemporer sekarang itu sangat didasari pengalaman sejarah tadi. Bagaimana kita melihat ada kesamaan-kesamaan dari bahasa. Bahasa Banjar ada, kita akan mempelajari aksen. Kemudian bahasa dan budaya. Bagaimana kita mempelajari bahasa dan budaya dari mahasiswa sekarang? Apa? Sebuah simbol tidak berarti sampai manusia itu memberi arti pada simbol tersebut. Bisa nggak kalian pahami? Sebuah simbol tidak berarti sampai manusia memberi arti pada simbol tersebut. Dalam konteks bahasa, kira-kira kamu gimana memaknai ini? Ya, ini artinya, misalnya dalam lafal Indonesia, kucing apa? Kucing. Inggris? Kalau Filipina? Kalau mahal di Indonesia? Harga yang tinggi ya. Harga mahal itu harga yang tinggi. Tapi kalau di Filipina mahal itu artinya cinta. Nah, beda.
konteks budayanya, bahasanya. Ini nabi di Indonesia artinya orang yang tapi kalau Korea nabi adalah kupu-kupu. Banyak yang nggak tahu kan? Siapa yang penikmat drakor sini yang suka nonton Korea? Oh jangan-jangan sukanya nonton ibu? Kan? Ini dalam konteks bahasa dan budaya. Nah, contoh lagi suara. Suara tembakan di Indonesia apa? Door. Kalau di Amerika? Bang. Kalau kucing di Indonesia bunyinya seperti apa? Kalau di Amerika miau. Kemudian suara tepuk tangan di Indonesia? Nah, kalau di Amerika? Jadi ini contoh kecil dalam perbedaan bahasa, pelafalan. Bahkan kalau lebih spesifik misalnya kalau kita di Indonesia kalau secara gestur, mimik, kalau mengatakan ini artinya jempol bagus ya. Tapi ada negara di Eropa, mohon maaf, di Afrika kalau bilang jempol ini katakan orang bodoh. Ini pentingnya kita mempelajari budaya. Nah, coba aksen. Aksen adalah bagaimana pelafalan yang berbeda pada bahasa Inggris yang sama. Misalnya ketika orang India, Singapura berbicara bahasa Inggris tentu memiliki aksen yang berbeda, ya. Nah, contohnya seperti teman saya aksen Kalua dan Melayu Malaysia. Ngerti ya, awak cakap men, ngerti ya, kok. Kalua itu kan bisa memanjangkan minta lo konon katanya ya. Ini adalah aksen. Di kelas ini siapa yang mempunyai aksen khusus mungkin? Ada nggak? Ini Pak, kami apa ya? Orang Barabai. Nah, biasanya kalau orang Barabai itu kan apa? Limau, aling. Ada juga aksen yang panjang. Nah, saya pernah ketemu sama paman saya, om saya, orang Barabai. Dia itu disuruh orang tuanya nebas rumput. Udin, tebas rumput di belakang rumah. Kaina taga, paba ular. Nah itu aksennya ular. Nah itu ada satu aksen ya. Bagaimana pelafalan dari kalimat-kalimat apa yang kita ucapkan dalam bahasa sehari-hari. Siapa lagi mungkin di kelas ini ada yang aksen khusus misalnya? Misalnya kita orang Batak misalnya kan, aksennya dengan nada tinggi ya. Kasih 1.000 merangok dia, kasih 2.000 merangok dia, kasih sama dompet-dompetnya aku yang merangok. Itu ada aksen dalam konteks budaya. Yang kedua adalah dialek. Nah, bagaimana dialek adalah subbahasa yang pada umumnya bahasa mereka sama, namun ada beberapa kosakatanya berbeda untuk penyebutan benda yang sama. Contoh di Cina ada dialek kantor, misalnya Mandarin, Hakka dan sebagainya. Itu dialek ya. Bahkan beberapa ahli menganggap dialek adalah bahasa yang berbeda. Kalau kita lebih ke aksen ya. Kemudian yang ketiga adalah jargon atau jargon. Ini mengidentifikasi asal dari penutur bahasa. Dari geng mana? Apakah geng jalanan, LGBT, profesional? Ini bentuk variasi bahasa ya. Yang keempat adalah slang. Slang adalah istilah informal yang diciptakan suatu kaum tertentu. Slang hanya dipahami oleh kaum tersebut. Contohnya seperti kalian anak muda sekarang di Indonesia yang mengenal istilahnya baper. Baper kira-kira apa? Kenapa jadi baperan kan? Misalnya mohon maaf yang bawa HP sekarang ini orang tua dulu mana
selfie ya. Nah, istilah penyebutannya sekarang selfie. Ini adalah istilah-istilah slang menyebar spesifik kata selfie itu untuk bersuah foto kita. Apalagi lebay, bete, itu kan kata slang. Atau ada anak-anak Banjarbaru di sini, mereka suka menggunakan kata slang, istilah mereka sendiri. Au imak pernah dengar? Imak kemana ya? Nah, itu adalah kata-kata slang. Itu adalah identifikasi variasi bahasa. Dan yang terakhir adalah branding. Branding mungkin kalian tahu di semester 3 kemarin ada mata kuliah komunikasi pemasaran ya. Siapa yang ngajar? Ibu Lisa. Pasti ada branding kan? Branding itu adalah penggunaan simbol oleh perusahaan yang berguna untuk mengidentifikasi suatu produk. Ketika orang melihat gambar Putri Duyung minum kopi, berarti kopi Starbucks. Putri Duyung hijau ya, langsung ingat Starbucks. Branding butuh waktu bertahun-tahun untuk melekat pada daya hidup masyarakat. Di masyarakat kita yang paling terkenal dengan brandingnya misalnya apa? Ada yang bisa mencontohkan? Ada nggak? Coba katakan yang bisa mencontohkan branding. Kalau nggak usah jauh-jauh, kalau kalian beli air mineral apapun mereknya tetap Aqua. Mau klub kah, prop kah? Nanya di warung kan, ada Aqua lah, Cil. Nah itu branding kan? Atau saya misalnya hari raya tahun kemarin, tante saya atau acil saya minta antar saya ke pasar di Barabai sana. Gus, antar aku ke pasar Bahunda. Padahal yang dibawa Suzuki kan? Itu namanya branding, udah jadi melekat pada pelafalan mereka. Ya kan? Atau beli deterjen pasti mereka Rinso. Bukan Rinso sana padahal daya bu apa kan? Apalagi kalau ada hadiahnya misalnya dapat gelas cantik. Nah, seperti itu ya, itu branding. Udah melekat. Dan itu perlu bertahun-tahun untuk menciptakan branding tersebut. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Oke. Nah, kita sekarang akan membahas tinggi rendahnya dalam konteks bahasa. Jadi dalam bahasa Jepang misalnya ada beberapa kosakata yang cara penulisannya dan pelafalannya sama, namun dapat diartikan berbeda konteks yang berlaku saat terjadi komunikasi. Misalnya apa? Sumimasen. Itu bisa berarti permisi, maaf, atau berterima kasih. Bahkan konon katanya di Jepang itu untuk membungkukkan badan saja sehari bisa sampai 500 lebih. Arigato. Dan ini juga yang hilang pada culture, pada budaya kita apa? Etika itu. Etika dalam permisi kepada yang tua. Kalau dulu kita diajarkan menunduk, sekarang udah melomok ya kan. Artinya ada kehilangan culture yang baik dari kita. Pengalaman saya ketika di Singapura, saya melihat anak kecil umurnya kisaran dari antara 7 sampai 9 tahun. Ketika di stasiun sama-sama naik kereta, anak kecil itu dia beli es krim, tapi es krim itu malah meleleh di tangan, dibiarkan oleh anak kecil itu. Saya bingung, apa dan kenapa es itu dibiarkan meleleh di tangan? Kalau di Banjar, kalau di tempat kita, plok, udah buang. Ternyata sampai di stasiun, anak kecil itu yang dicari pertama adalah tempat sampah deh. Anak kecil itu saya lihat dari muka
mukanya nampaknya orang Jepang, dan dia bergegas mencari bak sampah. Inilah budaya disiplin yang luar biasa. An-nazafatu minal iman. Mereka mengamalkan itu, kebersihan daripada iman. Coba bayangkan di tempat kita, buka Windows mobil, yang dalam mobil kulit durian gini. Inilah pentingnya sebenarnya bagaimana kita mengadopsi budaya-budaya yang baik, disiplinan, etos kerja, bagaimana dalam konteks komunikasi lintas budaya kita mampu mempelajari kebudayaan orang lain. Dan yang paling penting, kita memahami makna apa yang mereka ucapkan. Jangan sampai terjadi noise, hambatan, miskomunikasi yang sering terjadi karena perbedaan makna. Nah, kemudian tinggi rendahnya pengaruh kedudukan dan kekuasaan. Di Amerika usia bukan halangan untuk berkomunikasi. Anak kecil bisa menyebut nama jika berbicara pada orang dewasa. Sedangkan di Indonesia tentu sangat tidak sopan jika kita memanggil orang lebih tua tanpa menambahkan awalan ibu, bapak, om, tante, dan sebagainya. Nah, ini berbedanya konteks komunikasi dan bahasa kita dengan di luar negeri, dan perlu kita mempelajari. Gak mungkin misalnya siapa namanya nih? Erwin ketemu saya di jalan, Gus mau kemana Gus? Atau siapa nih namanya? Rosa ketemu Ibu Risa, Risa siapa lo? Sama Pak Prodi kan. Ini bedanya ya, kita sebagai orang Timur, culture kita mengedepankan etika sopan santun. Tidak seperti di Amerika. Anak kecil aja manggil orang tua bisa penyebutan nama. Kalau kalian seperti itu di sini, auto nggak lulus ya. Oke. Nah, ini istilah di Jepang berdasarkan kedudukan. Misalnya ada nama keluarga ditambah sensei digunakan oleh murid-murid untuk memanggil guru atau dokter. Shinichi sensei. Atau siapa yang pernah latihan taekwondo atau karate? Oshipai. Ada yang pernah? Atlet apa? Karate. Simpai ya panggilannya. Kemudian untuk istilah digunakan junior memanggil senior, itu ada nama keluarga ditambah dengan nama keluarga Shinichi sama. Kemudian nama keluarga digunakan untuk menambah rasa hormat, Shinichi-san, contohnya itu ya. Nama keluarga plus kun digunakan oleh senior untuk memanggil junior. Ini istilah di Jepang berdasarkan kedudukan ya. Jadi bagaimana ini adalah salah satu kita mempelajari kebudayaan di Asia dan Eropa. Amerika itu nanti akan kita spesifikkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya bagaimana konteks komunikasi lintas budaya Asia, Eropa, dan Amerika. Ini istilah di Korea berdasarkan kedudukan, digunakan junior memanggil kakak kelas atau senior, tapi saya yakin kalian tahunya cuma ini. Opa. Coba. Ini apa nih? Kemudian bahasa dalam interaksi komunikasi antar budaya. Bahasa dalam komunikasi antar budaya itu pertama komunikasi antar personal. Hal yang perlu diperhatikan itu adalah kewaspadaan. Kenapa harus waspada? Karena itu tadi sama kata beda arti. Contohnya nggak usah jauh-jauh tadi. Bujur bahasa Banjar artinya benar. Bujur bahasa Sunda pantat.
Burit bahasa Banjar pantat, burit bahasa Sunda senja. Ini, jadi harus waspada kita dalam konteks interaksi komunikasi antar budaya. Kata sama, arti beda. Ya. Kemudian kecepatan berbicara. Jadi kita mungkin nanti kalian di semester 7 ada mata kuliah public speaking. Bagaimana kita mengatur ritme bicara kita, intonasi bicara kita. Jangan berbicara kayak di kumur-kumur. Orang yang berbicara nggak paham, yang mendengar nggak ngerti. Nah ini sulit. Jadi harus jelas. Kapan kita berbicara tinggi untuk memastikan penekanan pada kalimat, kapan kita berbicara datar. Jadi jelas. Jadi ini perlu diperhatikan. Jadi ada mahasiswa, apalagi memulai untuk pelatih public speaking kalian, ini harus dijaga ritme kecepatan berbicara. Apalagi musim bulan Ramadan ya, imam saja harus dijaga kecepatan berbicaranya. Amin. Ini gak jelas kan? Terus yang selanjutnya adalah kosakata lelucon. Jadi bagaimana kita dalam komunikasi lintas budaya ini, khususnya kalian, saya bisa perintahkan untuk lebih berkembang wawasan kalian, harus belajar bahasa Inggris, bahasa internasional. Salah satunya dengan harus banyak menguasai kosakata, vocab ya. Jadi dengan itu, kalau kita umpamanya keluar daerah, menemukan tempat-tempat yang berbeda culture budaya, kita lebih tahu dulu kosakata mana yang berbahaya, artinya membuat orang tersinggung, kosakata ini yang bermakna kasar. Karena ini riskan, membuat hambatan kita dalam berkomunikasi, membuat ketersinggungan orang, membuat kekecewaan orang. Jadi harus kita mempunyai literatur kosakata yang banyak, termasuk candaan, lelucon. Belum tentu di tempat kita lucu, di tempat orang malah membuat orang marah misalnya, karena beda makna atau konotasinya yang berbeda. Selanjutnya ada penerjemah dan interpreter. Penerjemah adalah mengubah teks tertulis dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Penerjemah harus mengerti tata bahasa tadi, grammar, dengan baik, cermat, memiliki penguasaan kosakata, menyesuaikan sesuai konteksnya. Jadi kalau penerjemah ini kita mengalihkan bahasa dari bahasa asing misalnya ke bahasa Indonesia atau sebaliknya, itu disebut dengan penerjemah. Namun tentu harus pas apa yang diterjemahkan. Jangan sampai penguasaan kosakata dan penyesuaian konteksnya salah. Kalau kalian studi lanjut misalnya nanti S2 atau S3, tentu banyak memiliki literatur asing, kosakata asing, tentu memang harus ditranslate. Menjadi translator, ada orang yang menjadi penerjemah ini.
Kemudian yang kedua adalah interpreter. Ini bekerja dengan bahasa yang diucapkan. Interpreter ini harus berpikir cepat dan tepat dalam menginterpretasikan makna pembicara. Kira-kira bisa mencontohkan nggak di kelas ini? Yang dimaksud interpreter itu gimana sih? Ada nggak? Coba angkat tangan. Ada? Misalnya di masjid kedatangan tamu dari Arab Saudi atau Yaman misalnya, pernah kan? Nah, di sampingnya ada interpreter ya. Kalau menurut Arabiyah, dalam bahasa Arab seperti ini kan, seperti itu. Atau biasanya orang yang berbahasa Inggris di sampingnya ada interpreter. Itu yang disebut interpreter ya. Jadi interpreter ini dapat bersifat konsekutif, yaitu pembicara berbicara dengan satu bahasa lalu memberi waktu kepada interpreter untuk menerjemahkannya. Dan ada yang bersifat simultan, yaitu ketika pembicara dan interpreter berbicara pada waktu bersamaan. Biasanya ini terjadi pada konferensi dunia, konferensi PBB misalnya, seperti itu kan. Oke, sekarang dengan kecanggihan alat digitalisasi sudah ada langsung interpreter, langsung telinga ya, dari handphone. Lihat ya. Kemudian yang ketiga adalah pernikahan antar budaya. Di era globalisasi sekarang meningkatkan jumlah pernikahan antar budaya di seluruh dunia. Baru-baru ini misalnya di Makassar ada orang bule nikah dengan orang lokal ya. Atau kemarin di salah satu kabupaten di Kalsel ada orang mana? Afrika nikah dengan orang Amuntai ya, kalau nggak salah. Nah, jadi ini adalah pernikahan antar budaya, komunikasi dengan bahasa yang berbeda tentunya, ya kan? Komunikasi dengan bahasa yang berbeda kan? Tentu membuat rumit dalam mengekspresikan perilaku sosial, emosi, pola asuh anak, hubungan dengan keluarga. Bahasa juga penting untuk membuat identitasnya. Contohnya, keputusan yang diambil adalah bahasa dan budaya apa yang diajarkan kepada anak. Nah ini, seorang Jerman menikah dengan seorang Spanyol. Mereka menggunakan bahasa Prancis, bahasa kedua di Eropa. Jadi untuk saling berkomunikasi menggunakan bahasa Prancis. Disinilah keputusan penting diambil. Apakah anak-anak diajarkan bahasa Jerman kan, Prancis kan, Spanyol kan, atau dua bahasa langsung? Kita di Indonesia mungkin tahu para pejuang-pejuang dulu, misalnya para diplomat dulu, misalnya Haji Agus Salim, bagaimana beliau menguasai 9 bahasa. Saya Pak menguasai 5 bahasa, bahasa Banjar, Pakumpai, Jawa. Nah, oke, kita sampai pada akhir pertemuan kuliah kita hari ini. Mungkin dari beberapa paparan saya tadi ada yang bisa kita diskusikan, pertanyakan. Ada nggak? Dialek. Apa? Tentang dialek. Kenapa? Ada tadi kan Pak, ada aksen, ada dialek. Kalau aksen tadi kan berbeda sama bahasa Inggris. Orang Amerika dengan orang Banjarmasin misalkan, beda. Itu aksennya beda. Nah, kalau dialek itu kan tadi dijelaskan dialek adalah sumber bahasa, pada umumnya bahasa mereka sama, namun ada beberapa kosakata yang berbeda untuk pembicaraan budaya yang sama. Contohnya di Cina ada dialek Kanton, Mandarin, dan Hakka. Kalau di Indonesia itu maksudnya kayak apa? Ya mungkin kalau di Jawa itu ya ada bahasa yang halus, ada yang kasar, kosakata sama, kira-kira seperti itu. Kalau yang ada orang Jawa nggak di sini? Ada nggak? Bisa nggak kamu memberikan contoh misalnya antara lafal yang halus dan yang kasar? Biasanya kalau yang halus itu Jawa yang di Solo, Pak. Ya, enggak, maksudnya contoh katanya. Ngapunten, Doon, Nah, artinya apa? Permisi. Kalau kasar gimana? Kayaknya sama, cuman pengucapannya lebih keras ya, Pak. Won.
akan bahas minggu depan. Jadi kalian cari kasus pernikahan antar budaya di sekeliling Anda. Apa bahasa yang mereka gunakan untuk berkomunikasi dengan pasangan dan anak-anak mereka. Kalau perlu kalian bisa ilustrasikan bagaimana ketika mereka berinteraksi dalam keluarga tersebut ya. Dan yang kedua, tonton salah satu film berbahasa Inggris. Temukan 10 bahasa slang kosakata yang menurut Anda menarik dan itu baru bagi Anda. Kata itu. Banyak sekali studi kasus. Gak boleh cari di internet. Banyak sekali studi kasusnya. Kalau mau cari di internet dalam tugas ini saya anggap tidak mengerjakan tugasnya. Oke? Oke, ada lagi yang bisa didiskusikan, dipertanyakan? Itu filmnya film bahasa Inggris kan apa? Iya, betul. Nggak ada film bahasa Korea. Bahasa yang digunakan Bahasa itu apa yang dilafalkan ya? Bukan ada subtitle. Ya, diketik boleh. Ya, Jadi ini bahasa kasar. boleh. Boleh. Salah satu itu kan karena kita mempelajari dalam konteks budaya kita mempelajari. Kasar pun kita mempelajari supaya kita nggak terjerumus dalam kekasaran itu ketika berucap kan. Ada lagi? Ada pertanyaan Pak. Ya. Tadi itu menarik mengenai bahasa slang Pak. Ya. Saya anggapannya itu kayak gaul Pak. Kan dikenal bahasa ini ada identitas. Ya. Jadi dengan penggunaan adanya bahasa slang nih Pak. Kirain kalau benar. Apakah dengan adanya bahasa slang ini mencederai dari bahasa itu sebagai identitas Pak? Itu aja Pak. Ya. Menurut pandangan saya, bahasa tadi kan sebagai identitas. Dengan adanya bahasa-bahasa slang ini sebenarnya sedikit tidaknya mengubah culture budaya. Contoh saja misalnya kalian yang suka film-film asing itu akan menjadi acuan kalian dalam berbudaya. Ini pentingnya kita menjaga keaslian budaya kita. Contoh adanya etika sopan santun yang mulai tergerus akibat banyaknya budaya asing. Inilah juga perlunya kita menjaga kearifan lokal dalam konteks kebudayaan. Perlu kita menjaga. Selama itu tidak merusak, arti berusak ini tidak merusak secara keseluruhan, sah-sah saja kan. Sekarang bahasa-bahasa alay, selain ini bisa disebut bahasa alay, ya kan? Gue bete, bete itu apa sih artinya kan? Mungkin seperti itu. Kira-kira bisa Anda terima? Oke. Jadi tugas kalian sebagai anak muda, pemuda, jaga keaslian budaya kita. Oke, ada lagi? Oke. Pernikahan budaya berarti antar budaya lokal juga nggak apa-apa Pak. Oke, diperbolehkan. Di sini soalnya tidak ada budaya asing. Oke? Ada lagi? Ada? Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan pertemuan kita hari ini sampai di sini. Salah mohon maaf, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.